Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang chapter 3 yaitu Defining Internal Alignment. Next. Nah, yang pertama itu ada Jobs and Compensation. Ketika kita melihat dalam bab ini bahwa organisasi merancang struktur gaji mereka di sekitar pekerjaan dan tingkat pekerjaan, dan bahwa di banyak organisasi gaji karyawan dan implikasinya pertumbuhan gaji mereka dari waktu ke waktu bergantung pada sifat pekerjaan dan tingkat pekerjaan. Next. Compensation strategy internal alignment. Nah, menetapkan tujuan adalah masalah pertama dalam pendekatan strategis untuk membayar. Isu keduanya adalah penyelarasan internal, membahas hubungan di dalam organisasi. Penyelarasan internal membahas logika yang mendasari hubungan tersebut. Hubungan tersebut membentuk struktur gaji yang harus mendukung strategi organisasi, mendukung alur kerja, dan memotivasi perilaku menuju tujuan organisasi. Keselarasan internal sering disebut sebagai internal equity yang mengacu pada hubungan gaji antara pekerjaan yang berbeda, keterampilan, kompetensi dalam suatu organisasi. Payment structure mengacu pada array tingkat gaji untuk pekerjaan yang berbeda atau keterampilan dalam suatu organisasi. Jumlah tingkat perbedaan dalam membayar antara tingkat dan kriteria yang digunakan untuk menentukan perbedaan tersebut menggambarkan struktur. Nah, di exhibit 3.1 menunjukkan struktur untuk pekerjaan rekayasa di sebuah divisi Lockheed Martin, kontraktor pertahanan terbesar di dunia. Lockheed juga membuat roket, pesawat ulang-alik, dan penjelajah Mars untuk NASA. Lockheed memiliki kontrak untuk membangun pesawat ulang-alik berikutnya yang akan membawa penerbangan berawak kembali ke bulan dan ke Mars. 6 tingkat struktur dalam struktur Lockheed mulai dari masuk hingga konsultan. Anda dapat melihat hubungan dalam deskripsi setiap level. Keputusan tentang cara membayar setiap tingkat menciptakan struktur pembayaran. Nah, di exhibit 3.1 isinya adalah engineer itu menggunakan prinsip dan konsep dasar secara terbatas dan lalu mengembangkan solusi untuk masalah yang terbatas. Nah, dia itu erat diawasi. Kemudian ada senior engineer, penggunaan penuh prinsip dan konsep standar. Kemudian menyediakan solusi untuk berbagai masalah. Nah, dia ini di bawah pengawasan umum. Selanjutnya ada sistem engineer, yaitu aplikasi yang luas dari prinsip dan konsep. Ditambah pengetahuan kerja dari disiplin terkait lainnya. Nah, dia menyediakan solusi untuk berbagai masalah yang sulit. Solusi yang imajinatif, teliti, dan praktis. Nah, dia bekerja hanya dengan arah yang sangat umum. Selanjutnya ada lead engineer. Dia menerapkan keahlian yang luas sebagai generalis atau spesialis. Kemudian dia mengembangkan solusi untuk masalah kompleks yang memerlukan penggunaan biasa, kecerdikan, dan kreativitas. Selanjutnya, dia melakukan pekerjaan tanpa arah yang cukup lumayan. Nah, latihan yang cukup lintang dalam menentukan tujuan teknis penugasan. Selanjutnya ada advisor engineer. Ia menerapkan prinsip, teori, dan konsep lanjutan. Nah, dia itu berkontribusi pada pengembangan prinsip dan konsep baru. Ia bekerja pada masalah yang luar biasa, kompleks, dan menyediakan solusi yang sangat inovatif dan cerdik. Dia bekerja di bawah pengarahan konsultatif menuju tujuan jangka panjang yang telah ditentukan. Dia itu penugasannya sering diprakarsai oleh dirinya sendiri. Yang terakhir ada konsultan engineer. Ia menunjukkan tingkat kecerdikan, kreativitas, dan akal yang luar biasa. Kemudian ia menerapkan dan atau mengembangkan teknologi, prinsip, teori, dan konsep ilmiah yang sangat maju. Kemudian ia mengembangkan informasi yang memperluas batas-batas pengetahuan yang ada di bidang tertentu. Ia sering bertindak secara independen untuk mengungkapkan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program yang operasional. Next. Nah, kemudian ada support organization strategy. Lockheed memutuskan bahwa 6 tingkat pekerjaan rekayasa akan mendukung strategi perusahaan untuk meneliti, mendesain, dan mengembangkan sistem teknologi yang canggih. Kemudian selanjutnya ada support workflow.
Alur kerja mengacu pada proses di mana barang dan jasa dikirimkan ke pelanggan. Struktur gaji harus mendukung aliran yang efisien dari pekerjaan dan desain organisasi. Misalnya, perusahaan jasa keuangan di Amerika Serikat secara tradisional menawarkan saran dan produk investasi melalui pusat klien. Di Merrill Lynch, rekanan pelanggan biasanya menerima semua panggilan dari klien atau prospek baru dan mengarahkan mereka ke penasihat keuangan. Jika penelepon menginginkan transaksi tertentu, seperti membeli saham, reksadana, atau sertifikat deposito, rekanan pelanggan menyampaikan informasi tersebut kepada FA yang memiliki sertifikasi hukum untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ada motivate behavior. Struktur gaji internal adalah bagian yang menantang. Tantangannya adalah untuk merancang struktur yang akan melibatkan orang untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Struktur harus membuat jelas hubungan antara setiap pekerjaan dan tujuan organisasi. Ini adalah contoh dari line of sight. Karyawan harus dapat melihat hubungan antara pekerjaan mereka ke pekerjaan orang lain dan tujuan organisasi. Dan struktur harus adil untuk karyawan. Struktur gaji internal pemilik kebun anggur mungkin telah diselaraskan dengan strategi bisnisnya. Tetapi, ketidakpuasan karyawan menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan kepada karyawan. Next. Selanjutnya ada structures vary among organization. Struktur gaji internal dapat didefinisikan oleh yang pertama, jumlah tingkat pekerjaan, kemudian perbedaan gaji antara tingkat, kemudian kriteria atau bahasa yang digunakan untuk menentukan tingkat dan keperbedaan. Selanjutnya ada number of levels. Salah satu dari setiap struktur gaji adalah sifat hierarkis, yaitu jumlah tingkat dan hubungan pelaporan. Beberapa lebih hierarkis dengan beberapa tingkatan, yang lain dikompresi dengan beberapa tingkatan. Selanjutnya ada differentials. Perbedaan gaji di antara tingkatan disebut juga sebagai diferensial. Jika kita berasumsi bahwa sebuah organisasi memiliki anggaran kompensasi dari jumlah yang ditetapkan untuk didistribusikan di antara karyawannya, ada beberapa cara yang dapat melakukannya. Hal ini dapat membagi anggaran oleh jumlah karyawan untuk memberikan jumlah orang yang sama. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah pay structure. Struktur yang didasarkan pada nilai pekerjaan berfokus pada relatif contribution keterampilan unit tugas dan tanggung jawab untuk tujuan organisasi. Sementara struktur yang dihasilkan mungkin sama, ada perbedaan penting selain kontribusi relatif. Nilai pasar eksternal juga dapat dimasukkan apa yang dibayar pesaing untuk pekerjaan ini atau mungkin termaksud harga yang disepakati melalui perundingan bersama atau bahkan harga yang diatur upah minimum. Dalam ekonomi yang direncanakan secara terpusat seperti Kuba, nilai-nilai pekerjaan di semua organisasi ditentukan oleh agen pemerintah. Next. Selanjutnya use value and exchange value. Kalau use value itu mencerminkan nilai barang atau jasa yang dihasilkan karyawan dalam suatu pekerjaan. Kalau exchange value adalah apapun upah, nilai tukar atau gaji yang disetujui majikan dan karyawan untuk suatu pekerjaan. Next, job and person-based structure. Bergantung pada tugas konten pekerjaan, perilaku dan tanggung jawab, person-based structure mengalihkan fokus ke karyawan, keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi yang dimiliki karyawan, terlepas dari apakah mereka digunakan dalam pekerjaan tertentu karyawan tersebut. Selanjutnya, government policy, law, and regulation. Di Amerika Serikat, UU Ketenagakerjaan yang setara melarang sistem pembayaran yang mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau asal negara. Persamaan pembayaran dan undang-undang hak sipil membutuhkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Dengan pekerjaan yang dianggap sama, jika membutuhkan keterampilan yang sama, upaya yang sama, dan tanggung jawab yang sama, dan dilakukan dalam kondisi kerja yang sama, struktur internal dapat berisi sejumlah level dengan perbedaan ukuran apapun, asalkan kriteria pengaturannya bukan jenis kelamin, ras, agama, atau asal kebangsaan. Selanjutnya, eksternal stakeholders. Serikat pekerja, pemegang saham, dan bahkan kelompok politik memiliki kepentingan dalam bagaimana struktur pembayaran internal ditentukan. Serikat pekerja adalah kasus yang paling jelas. Sebagian besar serikat mencari perbedaan upah yang kecil antara pekerjaan dan promosi
berbasis senioritas sebagai cara untuk mempromosikan solidaritas di antara anggota. Salah satu perbandingan spesifik yang sering digunakan adalah rasio pembayaran CEO terhadap pekerja rata-rata atau pekerja pemula. Selanjutnya, kultur and custom. Faktor budaya berperan dalam membentuk struktur upah. Banyak pengusaha tradisional Jepang sangat menekankan pengalaman dalam struktur pembayaran internal mereka. Tetapi tekanan dari pesaing global ditambah tenaga kerja yang telah menua telah membuat struktur pembayaran berbasis usia sangat mahal. Akibatnya, beberapa pengusaha Jepang mengalihkan karyawan yang lebih tua ke unit bisnis yang bergaji rendah, menekankan kinerja dan mengabaikan senioritas. Selanjutnya, organization strategy. Strategi organisasi memengaruhi struktur pembayaran internal. Anggapan umumnya adalah bahwa struktur pembayaran yang tidak selaras dengan strategi organisasi dapat menjadi hambatan bagi keberhasilan organisasi. Namun, struktur yang selaras juga dapat menjadi penghalang di masa depan. Lebih baik selaras namun mudah beradaptasi, mungkin lebih diperlukan. Selanjutnya, organization human capital. Sumber daya manusia, pendidikan, pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan adalah pengaruh besar pada struktur internal. Semakin besar nilai tambah keterampilan dan pengalaman, semakin banyak bayaran yang akan diberikan keterampilan itu. Next, organization work design. Teknologi yang digunakan dalam produksi barang dan jasa memengaruhi desain organisasi. Pekerjaan yang akan dilakukan, dan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Teknologi yang diperlukan untuk menghasilkan perangkat keras militer berbeda dari yang digunakan untuk mengembangkan dan memproduksi plastik. Next, overall HR policy. Kebijakan sumber daya manusia lainnya dari perusahaan juga memengaruhi struktur pembayaran internal. Sebagian besar organisasi mengaitkan uang pada promosi untuk mendorong karyawan melamar ke posisi tingkat yang lebih tinggi. Jika suatu organisasi memiliki lebih banyak level, ia dapat menawarkan lebih banyak promosi, tetapi mungkin ada perbedaan gaji yang lebih kecil antar level. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada internal labor markets atau combining external and organization factor. Yang pertama, ini pasar tenaga kerja ini menggabungkan faktor eksternal dan perusahaan. Pasar tenaga kerja internal mengacu pada aturan dan prosedur. Yang pertama nih, menentukan upah untuk pekerjaan yang berbeda dalam satu organisasi. Yang kedua, mengalokasikan karyawan untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Kemudian dalam organisasi yang digambarkan pada gambar itu, individu itu hanya direkrut untuk pekerjaan tingkat pemula, seperti seorang insinyur nih, biasanya yang merupakan orang yang baru lulus kuliah. Kemudian seorang insinyur senior akan memiliki pengalaman beberapa tahun. Kemudian employee acceptance, a key factor. Karyawan ini menilai kewajaran pembayaran mereka melalui perbandingan dengan kompensasi yang dibayarkan kepada orang lain untuk pekerjaan yang terkait dengan cara mereka sendiri. Karenanya, faktor penting yang mempengaruhi struktur gaji internal adalah penerimanya kepada karyawan yang terlibat. 30 karyawan melakukan perbandingan gaji berganda untuk menilai kewajaran struktur pembayaran internal. Mereka membandingkan keduanya dengan pekerjaan lain dalam struktur internal yang sama dan dengan gaji untuk pekerjaan mereka di pasar eksternal. Kemudian, pay structure change atau struktur pembayaran berubah-ubah sebagai respon terhadap faktor yang eksternal seperti kekurangan keterampilan. Nah, seiring waktu ini, perbedaan upah yang terdistorsi dapat diterima dengan sebagai sesuatu yang adil dan memang merupakan hal biasa. Upaya untuk mengubahnya akan cukup sulit. Kemudian turnamen teori ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita masuk ke turnamen teori and pay dispersion, yaitu motivation and performance. Para ekonom lebih fokus secara langsung pada efek motivasional dari struktur sebagai lawan dari persepsi orang tentang struktur. Pertimbangannya misalnya begini. Sebuah turnamen golf di mana total hadiahnya misalnya $100.000. Bagaimana $100.000 itu didistribusikan mempengaruhi kinerja semua pemain di turnamen.
Coba kita bandingkan dengan 3 jatuh hadiah. Jadi 100.000 ini dibagi 3, yaitu 60, 30, dan 10.000. Dengan 10 jatuh hadiah, 19.000, 17, 15, 13.000, dan seterusnya. Nah, menurut teori turnamen, semua pemain akan bermain lebih baik di turnamen pertama, di mana perbedaan hadiah lebih besar. Semakin besar hadiah untuk mencapai tingkat struktur yang lebih tinggi, semakin besar juga dapat motivasi dari struktur tersebut. Beberapa studi mendukung teori turnamen. Satu melaporkan bahwa memberi kenaikan gaji yang lebih besar dengan promosi meningkatkan upaya dan mengurangi absensi. Next. Terus kita masuk ke differentiation and dispersion in teams. Tapi gimana dengan pengaturan tim? Nah, hampir semua penelitian yang mendukung struktur hierarki dan teori turnamen adalah pada situasi di mana kinerja individu paling penting, seperti balap mobil, bowling, turnamen golf, atau paling-paling di mana permintaan untuk kerjasama di antara sekelompok kecil individu relatif rendah, seperti profesor, pegang saham, dan pengemudi truk. Studi lain juga menunjukkan bahwa konsekuensi kinerja dispersi tergantung pada faktor kontingensi, seperti dasar, bagaimana dibenarkan, dispersi, dan juga tingkat, yaitu terlalu banyak atau terlalu sedikit mungkin kurang efektif. Next. Lalu kita masuk ke institutional theory, yaitu copy others and confirm. Kadang-kadang struktur gaji internal diadopsi karena disebut sebagai praktek terbaik. Organisasi hanya menyalin atau menilai orang. Contoh terbaru dari perilaku pembandingan seperti itu, termasuk terburu-buru untuk melakukan outsourcing pekerjaan, untuk menekankan tim, untuk tidak menekankan kontribusi individu, dan beralih ke pembayaran berbasis kompetensi. Teori institusional melihat perusahaan merespon atau sesuai dengan tekanan normatif dalam lingkungan mereka untuk mendapatkan legitimasi dan mengurangi risiko. Dengan demikian, teori institusional memprediksi bahwa sangat sedikit perusahaan yang menjadi penggerak pertama. Sebaliknya, mereka menyalin praktik inovatif setelah inovator belajar bagaimana membuat praktik itu berhasil. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk perusahaan yang berkinerja lebih buruk daripada pesaingnya, belajar dari organisasi lain yang mungkin memerlukan beberapa peniruan, mungkin cukup berguna juga dalam mencapai paritas kompetitif dan dapat mewakili peningkatan yang signifikan bagi perusahaan. Nah, di tampilan bagian 3.10 ini merangkum efek yang dikaitkan dengan struktur yang selaras secara internal. Dampak dari struktur internal tergantung pada konteks di mana mereka beroperasi. Lebih banyak struktur hierarki terkait dengan kinerja yang lebih besar ketika alur kerja bergantung pada kontributor individu. Misalnya, praktek konsultasi dan hukum, unit bedah, bahkan peneliti universitas. Lalu performa tinggi berhenti lebih sedikit di bawah sistem yang lebih hierarki. Ketika upah didasarkan pada kinerja daripada senioritas, dan ketika orang memiliki pengetahuan tentang struktur. Terus ada struktur egaliter yang lebih banyak terkait dengan kinerja yang lebih besar ketika kolaborasi yang erat dan berbagai pengetahuan diperlukan. Misalnya, regu pemadam kebakaran dan penyelamatan, tim manufaktur, tim desain perangkat lunak global. Lalu ada dampak dari setiap struktur internal pada kinerja organisasi dipengaruhi oleh dimensi lain dan model pembayaran, seperti tingkat upah, kinerja karyawan, dan pengetahuan karyawan tentang struktur gaji. Next. Lalu kita masuk ke consequence of structure. Mari kita kembali ke pertanyaan, jadi apa? Dan model pembayarannya. Kenapa khawatir tentang penyelarasan internal sama sekali? Mengapa tidak membayar karyawan apapun yang diperlukan untuk membuat mereka menerima pekerjaan dan muncul untuk bekerja setiap hari? Kenapa kita nggak membiarkan kekuatan pasar eksternal atau apa yang dibayar pesaing menentukan perbedaan upah internal? Atau mengapa kita nggak membiarkan lembaga pemerintah untuk memutuskannya? Di sini ada 3. Yang pertama adalah efisiensi. Penelitian menunjukkan bahwa struktur yang selaras dapat menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik. Jika struktur itu tidak memotivasi karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi, maka itu adalah kandidat untuk didesain ulang. Struktur pembayaran internal
menyeratkan pengembalian masa depan. Ukuran perbedaan antara entry level dalam struktur dan level tertinggi dapat mendorong karyawan untuk tetap bersama dalam organisasi. Lalu ada fairness. Para penulis telah lama sepakat bahwa penyimpangan dari struktur upah yang dapat diterima akan menyebabkan pergantian, keluhan, dan berkurangnya motivasi. Tapi disitulah kesepakatan berakhir. Satu kelompok berpendapat bahwa jika perbedaan yang adil, yaitu cukup besar, di antara pekerjaan tidak dibayar, individu dapat menyembunyikan niat buruk terhadap majikan, menolak perubahan, mengubah pekerjaan jika mungkin, atau menjadi tertekan, dan tidak memiliki semangat dalam antusiasme yang membuat efisiensi tinggi dan kepuasan pribadi dalam bekerja. Lalu yang terakhir ada compliance. Seperti halnya keputusan pembayaran, struktur pembayaran internal harus mematuhi peraturan negara tempat organisasi beroperasi. Sementara peneliti tentang penyelarasan internal sangat informatif. Masih banyak yang kita nggak tahu. Bagaimana dengan jumlah level yang sesuai, ukuran perbedaan, dan kriteria untuk memajukan karyawan melalui struktur. Tapi di sini kami percaya jawabannya terletak pada memahami faktor-faktor yang dibahas dalam bab ini. Niat strategis organisasi, desain dan alur kerjanya, modal manusia, kondisi eksternal, peraturan dan biaya cukai yang dihadapinya. Di sini kami juga percaya bahwa menyelaraskan struktur upah agar sesuai dengan kondisi organisasi lebih cenderung mengarah pada keunggulan kompetitif bagi organisasi dan rasa perlakuan yang adil bagi karyawan. Nah, di sisi lain kadang-kadang orang mengambil gagasan tentang penyelarasan internal terlalu jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami chapter 2 dan 3. Terima kasih.